Selamat datang di SMA Islam Al-Azhar BSD, sekolah yang terletak di kawasan Bumi Serpong Damai yang strategis, berdiri sejak tahun 1989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Trisnawati, SPD, Guru Matematika SMA Islam Al-Azhar BSD, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas PGRI Adi Buwana, Surabaya. Pada hari ini, 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN pada pokok bahasan aplikasi barisan dan deret geometri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya, silakan Damar sebagai ketua kelas, yuk dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih ya. Ya, tadi kita sudah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita untuk belajar hari ini ya. Amin ya robbal alamin. Ya, coba silakan dicek dulu seragamnya rapi atau tidak, udah masuk atau belum bajunya, dicek ya. Rapi, dasinya ada lengkap? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah, sekarang ibu mau tanya, lihat temennya di kanan kiri, hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Lihat, ditengok-tengok temennya. Hadir semua, alhamdulillah ya. Nah, terus dilihat kebersihan kelasnya, apakah kelasnya sudah bersih? Sudah, lihat kolong mejanya, kursinya, laci mejanya, apakah sudah bersih semua? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Nah, ya, Ibu akan lanjutkan ya. Jadi, pada pertemuan hari ini ya, Bu Nila akan melanjutkan materi kita yang terkait dengan barisan dan deret geometri ya. Nah, hari ini Bu Nila akan menjelaskan tentang aplikasi barisan dan deret. Ada nggak yang masih ingat pembelajaran atau apa sih yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang mau jawab? Ya, silakan, Maulana. Jadi barisan dan deret itu tentang kayak pertimbangan yang berulang-ulang itu nanti tambah terus ada kita dari tentang Betul yang temennya sampaikan tadi ya, bahwa barisan dan deret geometri itu sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari suku n ya, suku ke n, kemudian juga jumlahnya ya. Ibu akan menyampaikan yaitu tentang manfaat pembelajaran dari barisan dan deret geometri yang mungkin ada di sekitar kita ya. Yang pertama itu biasanya untuk menentukan pertumbuhan penduduk ya nak. Kemudian yang kedua itu terkait dengan peluruhan. Mungkin kalau kamu nanti belajar kimia, fisika, itu nanti kamu akan familiar sama istilah peluruhan.
Nah, kemudian yang terakhir, belajar ekonomi kan ya. Nah, itu nanti ada namanya bunga majemuk dan anuitas. Nah, ini Bu Nila ada link video ya yang terkait dengan manfaat pembelajaran barisan dan deret geometri. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan kabisat melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya menggunakan barisan geometri. Jika mula-mula terdapat sejumlah bakteri, dapatkah kita memprediksi jumlah bakteri dalam selang waktu tertentu? Apakah pertumbuhan bakteri mengikuti suatu persamaan matematika sederhana? Ya, tentunya kita dapat menjawab pertanyaan tersebut salah satunya dengan menggunakan konsep barisan dan deret. Nanti kalian tuh bisa menyusun model matematika ya berdasarkan barisan dan deret geometri, dan diharapkan juga kalian itu nanti mampu menyelesaikan soal-soal atau permasalahan yang kaitannya dengan barisan dan deret geometri. Ya. Sekarang silahkan kalian kerjakan pretestnya terlebih dahulu, bisa langsung diakses, boleh masukin kode, atau kalau misalnya lebih mudah, Ibu langsung klik QR-nya ya. Yuk, silakan. Sudah selesai mengerjakannya? Ya, kita cek hasilnya ya. Nah, ini tadi sudah didapatkan hasilnya. Ya, kalian sudah bisa mengecek nilai kalian masing-masing. Oke, ya. Nah, ada 3 orang yang ternyata sudah bisa mengerjakan soal ini, tapi banyak yang masih. Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang terkait dengan aplikasi barisan dan deret geometri ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan setelah menyaksikan video ini, kamu bisa tanya, oke? Ya, kita tonton sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempelajari materi aplikasi barisan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas mengenai pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Nah, jadi barisan ini dapat kita aplikasikan pada beberapa kejadian. Di antaranya yang pertama yaitu pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Nah, langsung saja untuk yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Nah, apa itu pertumbuhan? Kenaikan jumlah pada tiap periode waktu berdasarkan suatu rasio pertumbuhan. Nah, contoh dalam kehidupan nyata yaitu ada perkembangbiakan bakteri dan pertumbuhan penduduk. Jika keadaan awal kita nyatakan dengan M, laju pertumbuhan dinyatakan dengan I, dan namanya pertumbuhan dinyatakan dengan N, maka keadaan setelah N periode dapat kita hitung dengan cara seperti berikut. Bisa kalian lihat yaitu ada MN sama dengan M dikalikan dalam kurung 1 plus I dipangkatkan dengan N. Yang kita ketahui yaitu adalah jumlah awal atau kita tulis sebagai M itu adalah 10.000 jiwa. Ini adalah keadaan awal ketika jumlah penduduk itu pada tahun 2008 yaitu 10.000 jiwa. Kemudian ada pertumbuhan atau kita tuliskan sebagai I itu adalah 5% atau kita bisa tuliskan 0,05. Jadi persentasenya itu harus dibikin desimal. Ini kita dapat dari 5% itu adalah 5/100, jadi 5 dibagi dengan 100 itu hasilnya 0,05. Nah, ini tuh adalah pertumbuhan penduduk per tahunnya, itu 5%. Kemudian periode kita tuliskan sebagai N, itu kita dapat dari 2012 dikurangi 2008. Sama dengan 4 tahun. Nah, ini 2012 ini adalah yang ditanyakan. Kemudian 2008 ini adalah tahun
tahun awal yang diketahui 10.000 jiwa. Jadi periode antara 2008 sampai dengan 2012 itu adalah 4 tahun. Nanti paham merubahnya. Biasanya presentasinya itu dibawa ke dalam bentuk desimal. Bahkan kalian membentuk kelompok ya, jumlahnya 4 sampai 5 orang. Ya, silakan langsung berkumpul bersama kelompoknya. Langsung meja kursinya boleh diputar-putar. Silakan. Ya, silakan kalian akses LKPD-nya ada di Google Classroom, lalu diikuti langkah-langkahnya dan dikerjakan. Ibu beri waktu sampai selama 20 menit ke depan ya. Nah, nanti setelah itu kita akan presentasi bergantian. Oke? Yuk, silakan. Boleh kamu pakai Canva boleh ya, di buku tulis boleh ya, oke? Nah, lalu yang selanjutnya, agar jiwa nasionalisme kamu masih tetap tinggi, nanti nama kelompoknya silakan diberi nama-nama pahlawan yang ada di Indonesia. Yang waktu kita pertemuan hari ini kan sudah ada nih rasio. Rasio itu menggunakan rumus suku ke N. Jadi kan di soal tadi ada yang sudah diketahui kan. Nah, tinggal kamu hitung misalnya ada suku pertama sama suku yang keberapa seperti itu. Oh, itu pakai rasio. Iya, betul. Nanti bisa digunakan seperti itu. Berdiskusinya, ya silakan kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Oh baik, silakan maju. Kita kasih tepuk tangan untuk temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok Iskandar Muda dan kami akan membahas soal yang diberikan sama Bu Nila. Jadi soalnya itu adalah suatu desa di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup stabil. Pertumbuhan penduduk setiap tahun desa tersebut mengikuti aturan barisan geometri. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 240 orang. Dan pada tahun 2019 sebesar 960 orang. Kepala desa tersebut ingin memperbarui laporan data pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Nah, nomor 1 itu pertanyaannya adalah berapa pertumbuhan penduduk pada tahun 2018? Nah, diketahui A yaitu suku pertama adalah 240 dan rasionya adalah suku ketiga yaitu 960 per U1 yaitu 240, terus dicoret dibagi, hasilnya adalah akar 4 sama dengan 2. Terus kan ini nyari data pertumbuhan penduduk pada tahun 2018. Jadi caranya itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. A di sini adalah 240 dan R-nya yang udah dikerjain tadi adalah 2. Nah, N-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena tahun 2018 adalah suku kedua setelah tahun 2017, yaitu tahun 2017 itu adalah suku pertama. Iya. Jadi kan 240 dikali 2 pangkat 2 min 1 adalah 480. Jadi pertumbuhan penduduk pada tahun 2018 adalah 480 penduduk. Sekian dari kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Ya. Silakan, Aurel. Ya, Aurel. Untuk tanggapan dari saya buat kelompok mereka, pertama itu tulisannya terlalu kecilan. Tulisannya terlalu kecil, ya. Mungkin nanti lain kali tulisannya lebih besar lagi biar kelihatan sampai belakang. Iya. Terus untuk jawabannya sama kelompok saya. Oh iya, terima kasih Aurel atas tanggapannya. Terima kasih Aurel. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk masalah yang kedua. Kelompok mana yang mau maju? Silakan. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok Maulana. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Farel. Nah, dan ini teman saya Farel, Mewakili kelompok Rajiman Widyo Diningrat. Ya, kelompok Rajiman Widyo Diningrat. Jadi langsung dimulai aja. Suatu bahan radioaktif yang bermasa 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari massa sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Berarti yang pertamanya P0-nya adalah 125 gram, yaitu suku pertamanya. Terus nanti akan menyusut 12%. Berarti ketika dia menyusut akan menjadi 88%-nya dari sebelumnya. Berarti karena 100 dikurang 12% itu 88. Terus yang pertama itu adalah pertanyaannya adalah massa bahan radioaktif tersebut setelah 24 jam. Jadi kalau 24 jam itu kan berarti 24 jam dibagi 12, berarti 2 kali mengalami penyusutan. Jadi 125 dikali 1 min 0,12
dipangkatin 2. Hasilnya jadi 125 dikali 0,88 dipangkatin 2. Terus hasilnya bakal jadi 96,8. Terus yang kedua, massa bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Berarti sama kayak tadi, 125 dikali 1 min 0,12. Bedanya di sini karena 3 hari, berarti 3 hari itu kan 72 jam. Berarti 72 jam dibagi 12 itu hasilnya 6. Berarti dipangkatin 6. Lalu akan didapatkan hasil yaitu 58,05 gram. Sudah? Sudah. Ya, coba mungkin ditanya, ada yang ingin menanggapi? Tepuk tangan dulu. Ya, siapa yang ingin menanggapi? Lain ada yang ingin menanggapi? Nabila boleh, silakan. Aku masih kurang lebih dapat 46 dari mana? Ya, boleh silakan dijelaskan. Farel agak bergeser ya, coba silakan. Ya, di tengah-tengah. Jadi kalau pangkat 6 itu didapat dari 3 hari dibagi 12 jam. Karena bahan radioaktifnya itu udah 3 hari lamanya. Berarti udah mengalami 6 kali penyusutan karena 72 jam yaitu 3 dikali 24 terus dibagi 12 yaitu adalah 6. Bagaimana, cukup jelas? Iya. Terima kasih telah memberi saran dan masukan. Iya, terima kasih atas saran dan masukannya. Iya, tepuk tangan lagi. Ya. Nah, mungkin nggak apa-apa di sini aja dulu, biar Bu Nila menyampaikan beberapa hal. Farel mungkin digeser. Nah, Maulana sini ya. Jadi yang sudah dikerjakan oleh temannya, ya kelompok Maulana. Kalau secara teknis penulisan sudah benar ya, cuma sebaiknya ditambahkan lagi karena ini penyusutannya dalam massa ya, dalam bentuk gram. Jadi ketika selesai menjawab ditulis aja bahwa dia dalam bentuk gram. Jadi 96,8 gram. Nah, tadi yang ditanyakan sama temannya Nabila, itu dapat 6 dari mana? Nah, betul tadi penjelasannya Maulana. Peluruhan radioaktif ini, bahan radioaktif ini menyusut setiap 12 jam. Berarti kalau ada waktu 3 hari, dia nyusutnya berapa kali? Kan menyusutnya setiap 6 jam ya, setiap 12 jam ya. Berarti kalau 3 hari itu menyusutnya berapa kali? 6. Paham kan maksudnya? Jadi hari pertama kan menyusutnya 2 kali ya. Nah, hari kedua juga nyusutnya 2 kali, hari ketiga juga menyusutnya 2 kali ya. Jadi cukup jelas ya untuk permasalahan penyusutan dan yang sudah dijelaskan oleh kelompok Maulana. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Perkenalkan, kita dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan jawaban kita. Di sini soalnya, suatu desa di Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup stabil. Pertumbuhan penduduk setiap tahun desa tersebut mengikuti aturan barisan geometrik. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 240 orang dan pada tahun 2019 sebesar 960 orang. Kepala desa tersebut ingin memperbarui laporan data pertumbuhan penduduk mulai dari tahun 2017 hingga 2022. Berapa pertumbuhan penduduk pada tahun 2019? Sini kita akan mencari data tahun 2019 dengan rumus UN sama dengan AR di N pangkat N-1. Sebelumnya kita menemukan bahwa A-nya merupakan 240 dan R-nya merupakan 2. Supaya kita mengetahui N dikurang satunya, N itu didapatkan dari U3 karena kita mencari data 2019. Sehingga N dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 atau hasilnya merupakan 2.
Sehingga 240 dikalikan dengan 2 pangkat 2 sama dengan 240 dikalikan dengan 4, yang hasilnya akan menjadi data 2019 mendapatkan 960 orang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus ya hasilnya, betul. Nah, Ibu rasa sama dengan jawaban kelompok lain? Sama. Penjelasannya cukup mudah dimengerti? Oh ya, cukup jelas ya. Kalau begitu sekali lagi tepuk tangan dan terima kasih untuk kelompok Rania. Silakan duduk. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, ada yang mau menyimpulkan mungkin? Silakan. Atandra, silakan. Materi ini tuh dan segala bentuk rumusnya itu bisa dipakai buat menghitung segala hal yang berkurang dan bertambah secara berangsur-angsur. Betul sekali. Tadi ya, barisan dan deret geometri bisa digunakan ya untuk menghitung peningkatan atau penurunan dari sesuatu dalam waktu tertentu. Ya, jadi itu tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Atandra. Nah, Bu Nila juga mengapresiasi kepada setiap siswa ya yang sudah berdiskusi secara aktif dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kita tepuk tangan yang meriah buat kalian semua. Iya, alhamdulillah tadi kalian sudah berdiskusi bersama kelompoknya, kemudian juga sudah menyimpulkan, sudah melihat presentasi teman-teman kelompok lain. Ya, sekarang Ibu akan melakukan post test. Silahkan kamu join terlebih dahulu. Nah, ini juga kalau mau menggunakan QR code ya, silahkan. Yuk, silakan. Ya, alhamdulillah ya, menggunakan tadi ya problem based learning, kalian sudah berdiskusi, presentasi. Nah, akhirnya kalian bisa menyelesaikan soal ini seperti tadi materi yang sudah dibahas dan kalian tonton videonya ya. Ya, nilainya seleksikan apa sih yang tadi kita pelajari ya. Menurut kamu ada bagian yang paling menarik dari pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan dari awal sampai sekarang? Yuk, silakan, siapa yang mau menyampaikan? Menurut kamu apa sih yang menarik dari pembelajaran hari ini? Palingan cara ngitungnya yang hampir sama kayak nyari apa namanya tuh Bu, yang rumus ARN-1 itu Bu. Iya, apalagi kira-kira? Sama ya bisa dipakai buat sehari-hari kayak yang tadi Tante tadi bilang. Oh iya, bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Ada lagi? Kalau dari saya sih itu aja Bu. Oke, terima kasih. Ya, menurut kamu penting nggak belajar aplikasi barisan dan deret geometri? Penting. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada Rania. Iya, karena kan tadi kita juga udah nontonnya video pembahasan tentang manfaat deret geometri bagi untuk aplikasinya ke kehidupan sehari-hari kan. Kayak tadi laju pertumbuhan penduduk juga bisa pakai rumusnya aplikasi geometri. Jadi pentingnya kita belajar ini nanti tuh misalnya kita di dunia kerja atau di saat kita ngerjain soal-soal kita jadi bisa ngerti gimana sih cara misalnya mau nyari laju pertumbuhan atau misalnya tadi manfaat deret geometri kan salah satunya bisa buat nyari tahun ini ya, tahun kabisan. Nah, itu aja sih Bu. Oke, tepuk tangan untuk materi
materinya sudah bisa kamu akses di Google Classroom ya. Jadi nanti kamu bisa baca-baca dulu sebelum kita ketemu di kelas pada pertemuan berikutnya ya. Ya, silakan Damar ketua kelasnya. Ya, ditutup dulu. Kita berdoa. Doa penutup majelis. Amin ya robbal alamin. Ya, yuk mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.